Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam proses belajar kita di hari Rabu. Insyaallah sebelum kita lanjut, saya minta untuk ketua kelas memimpin doa sebelum kita belajar. Silahkan ketua kelas untuk pimpin. Kita belajar, mari kita belajar. Dimulai. Nah, selanjutnya saya absen dulu ya, saya cek kehadiran kalian. Sulfiani, Teguh Hirawan. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Kita sama-sama membaca Quran surah Al-Kautsar yang akan dipimpin ketua kelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik. Masih ingat kan kesepakatan kelas kita di awal pembelajaran? Masih ya. Berbicara atau menghargai guru dan teman. Kemudian menjaga kebersihan kelas kita masing-masing. Nah, apabila melanggar itu dapat kartu ya. Ditegur secara lisan dan naik ke atas ya untuk membaca surah-surah pilihan yang sudah ditentukan terutama di juz 30 ya. Itu ya. Oke. Masih ada yang ingat pelajarannya minggu lalu nah? Masih. Coba silahkan. Baik, terima kasih. Kasih aplaus dulu. Ya. Materi hari ini masih dilanjutkan ya terkait dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman ya. Coba saya tanya dulu, siapa yang sholat subuh tadi? Bagus. Siapa yang baca Al-Quran tadi? Baik. Sholat itu yang mengerjakan adalah anggota tubuh, umumnya anggota tubuh. Karena diawali dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Jadi ini masuk di terkait dengan keyakinan dengan tingkah laku ya, dengan amal perbuatan. Nah, selanjutnya yang membaca Quran tadi, kira-kira itu masuk di keyakinan dengan 3 item tadi, masuk di mana dia? Apakah lisan, hati, dan perbuatan? Kalau membaca Al-Quran. Lisan. Siapa namanya? Nizar. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Nizar. Karena dia membaca. Keluar dari mulut. Ya. Seperti itu ya. Nah. Setelah belajar kita sudah beberapa menit lalu, kita tulis akan mengingat kembali. Ada yang masih ingat? Pak. Baik, silakan. Silakan temannya. Boleh berdiri. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar namanya iman. Berarti iman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan atau keteguhan hati. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan hukumnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan
kita lanjutkan ayat bahwa syu'abul iman ini artinya cabang-cabang dari iman. Tentu anandaku masih ingat betul ya terkait dengan 6 pilar Islam atau pilar keimanan ya yang disebut dengan rukun iman ya. Yang pertama apa? Iman kepada Allah, meyakini adanya Rasul. Kemudian yang ketiga adanya malaikat. Diyakini semua itu nak ya. Kemudian yakin dengan kitab yang dibawakan oleh Rasul. Apa yang terakhir nak? Iya. Ada 6 ya. Jadi ini. Nah, cabang dari ini itu menjadi 77 cabang ya. Sebagaimana yang terdapat disebutkan dengan syu'abul iman, bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya ya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaannya ya. Ini dia ke-77 cabang iman tersebut ya. Untuk itu saya kasih waktu untuk mencatat dan menggali materinya lebih dalam. Kemudian nanti kita diskusikan membuat project ya. Jadi yang terkait dengan hati itu ada 30. Lisan ada 7. Kemudian anggota badan ada 40 ya. Silahkan dicatat dulu materinya. Kemudian cari di Google atau di buku ya. Kemudian baca kitab suci, belajar ilmu, mengingatkan ilmu pada orang lain, berdoa, dari oke. Setelah kalian catat tadi, setelah kita pelajari terkait dengan cabang iman, di antaranya dengan cabang lisan, terkait dengan hati, terkait dengan amal perbuatan, kira-kira adakah yang belum jelas? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Oke, silahkan berdiri nak. Contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa contoh cabang iman yang berkaitan dengan lisan? Lisan ini ya, ucapan lidah kita ya. Salah satu contohnya yang berkaitan dengan lisan seperti mengaji. Itu masuk ya? Membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Ya, boleh kalimat-kalimat yang seperti subhanallah, maha suci Allah. Itu masuk ya? Kemudian alhamdulillah. Masuk itu ya? Nah, ada yang mau tambahkan? Silahkan. Apa tadi? Berdoa. Itu masuk juga ya? Ya Allah, Rabbana, Allahumma. Masuk itu. Kita minta saja karena ini terkait dengan lisan. Nah, setelah kalian paham dan mengerti, kita selanjutnya akan membuat itu tadi peta konsep ya. Jadi ini cara kerjanya nanti saya bagikan contohnya, kemudian nanti bentuk kelompok ya. Gunanya kelompok ini adalah untuk kerjasama. Jadi diharapkan nanti keaktifan kalian jangan ada nanti jadi mandor ya.
Saya bagikan seperti ini contohnya nanti ya, dibuat seperti ini. Ini tulisannya nanti, jangan ditulis ya. Boleh nanti pilih di antara 3 ini. Ya, misal cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Tulislah cabang-cabangnya di sini ya. Ada tadi berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Ya, oke. Silahkan dibentuk kelompoknya. Angkat pelan-pelan mejanya. Dikasih bundar nak ya. Rekam 2 kelompok. Nah, ini ada contoh kegiatan kita hari ini ya, terkait dengan proyek pembuatan peta konsep ya. Saya bagikan. Bagaimana di sana, sudah dapat? Sudah? Nah, mau bertanya? Silahkan berdiri nak. Apa yang mau ditanyakan? Nanti Pak, cuma cabang iman yang berkaitan dengan hati atau masih ada yang lain? Baik, pertanyaan yang bagus. Kalian akan mengerjakan di tugas peta konsep ini, mengerjakan iman yang berkaitan dengan lisan ya. Iman yang berkaitan dengan lisan. Jadi kalian tulis di situ cabang iman yang berkaitan dengan lisan, kemudian tuliskan cabang ke-7 tersebut ya. Iya Pak. Bisa dipahami? Oke, silahkan saya kasih waktu 20 menit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan peta konsep cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Membaca kitab suci Al-Quran, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, belajar dan menuntut ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, berdoa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk istighfar dan menghindari bacaan yang sia-sia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus tadi untuk kelompok 1. Jadi semua sudah paham ya materi kita hari ini? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, saya simpulkan ya. Mohon perhatiannya, silahkan disimak di atas bahwa syu'abul iman ini atau cabang iman merupakan konsep yang menggambarkan aspek-aspek yang melengkapi keimanan seorang muslim. Cabang iman ini mencakup berbagai amal dan sikap yang wajib diimplementasikan atau dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti bahwa kita ini beriman. Jadi secara umum syu'abul iman ini dibagi menjadi 3 itu tadi ya. Pertama, cabang iman yang berkaitan dengan hati, termasuk di dalamnya beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, rasul. Ya, itu ya. Kemudian selanjutnya yang berkaitan dengan lisan. Kesimpulan, cabang iman yang berkaitan dengan lisan, menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain, berdakwah dan menyebarkan kebaikan, membaca Al-Quran, bersyahadat dengan ikhlas. Paham semua? Baik, untuk tugas di rumah sebagai refleksi, ini ya. Jadi kalian ambil kertas atau buku kalian masing-masing. Kalian tulis saja contoh syu'abul iman yang berkaitan di antara itu tadi. Baik yang berkaitan dengan hati, kemudian contoh ya, berkaitan dengan hati. Bagaimana kalian mengelola perasaan seperti iri, itu di hati itu semua ya. Iri, dendam, dan takabur. Apa takabur? Sombong ya. Sombong. Itu di dalam hati semua itu ya. Ambil saja dari salah satu dari ini ya. Atau yang terkait dengan lisan. Apakah refleksikan dirimu ya. Apakah saya ini bisa menjaga ucapan saya ya. Agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan anggota badan kita ya. Itu tugasnya di rumah nak ya. Siap dikerja? Insya Allah minggu depan kita lanjutkan ya. Nah kalau sudah paham dan tahu tugasnya untuk minggu depan, tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau begitu kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.